Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Bertemu kembali Ananda. Semoga sehat selalu ya Ananda. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, absen sudah ibu kirim di classroom. Tolong diisi ya Ananda. Sebelum belajar, ibu akan mengulang pembelajaran kita pada tema 2 sub 1 pembelajaran 1 sampai 3. Ananda, yaitu kita sudah belajar manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan, sebagai bahan baku industri, dan sebagai perabot rumah tangga. Dan juga Ananda sudah belajar tentang lagu cemara. Di sana sudah terdapat irama dan nada lagu, yaitu Ananda sudah belajar kemarin kan tentang irama pada lagu, dan juga Ananda sudah belajar amanat tentang dongeng buah apel. Baiklah, sekarang kita masuk tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi subtema 1 itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah Ananda bisa menceritakan pesan moral yang terdapat di dalam dongeng. Yang kedua adalah Ananda dapat menyebutkan arti pentingnya meminta maaf kepada sesama manusia. Yang ketiga, Ananda dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman. Yang keempat, menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah menceritakan pengalaman mendoakan orang lain. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan bunga melati. Silakan Ananda baca dongeng bunga melati itu Ananda di buku paket tema 2 sub 1. Bunga melati itu pada halaman 27 sampai 30 Ananda. Ayo berdiskusi. Coba Ananda sebutkan tokoh dan karakter bunga melati yang baik hati itu. Tokohnya Putri 1, Putri 2, Bunga Sedap Malam, Bunga Melati, Bunga Anggrek, dan Bunga Mawar Biru. Sekarang anak ibu jelaskan karakter tokoh Bunga Melati yang baik hati. Jadi dalam cerita dongeng Bunga Melati yang baik hati itu Ananda, yang pertama Putri 1 dan Putri 2 menyayangi tumbuhan. Yang kedua siapa tadi anak ibu? Ya, Bunga Sedap Malam, apalagi Anggrek, Mawar Biru. Apa wataknya Ananda? Iya, iri dan cemburu. Setelah iri dan cemburu ya, tetapi ia berani bagaimana? Ya, tetapi ia berani meminta maaf. Yang ketiga, melati Ananda baik hati dan mau memaafkan. Jadi amanatnya dari cerita ini apa tadi? Yuk kita sama-sama Ananda menentukan amanatnya atau pesan moral yang terdapat dari bunga melati yang baik hati ini. Kita harus menyayangi manusia, hewan, dan tumbuhan. Bila kita menyayangi tumbuhan, maka tumbuhan akan memberi manfaat bagi manusia. Ayo perhatikan anak ibu, perhatikan gambar dan manfaat tumbuhan bagi manusia. Iya, yang pertama manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber makanan. Perhatikan oleh anak ibu, gambar apa itu? Iya, sayur-sayuran. Ada tomat, ada kol, ada wortel. Iya, ada sawi. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia, iya sebagai hiasan bermacam-macam bunga. Itu contohnya, salah satu contohnya hiasan itu Ananda bunga keladi. Kita lanjutkan lagi sebagai obat-obatan. Itu gambar apa Ananda? Ya, gambar daun sirih. Manfaat daun sirih ini adalah sebagai
obatan. Iya, ini apa anak ibu? Gambar pohon. Pohon-pohon itu adalah penyedia oksigen bagi kehidupan manusia. Ibu ulangi lagi apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Iya, sebagai sumber bahan makanan, hiasan, obat-obatan, dan juga penyedia oksigen. Pesan yang patut kita contoh dari bunga melati yang baik hati itu yang pertama anak ibu tadi apa? Iya, berani meminta maaf jika bersalah. Yang kedua, iya, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada teman kita bersalah, kita harus memaafkan kesalahan orang tersebut. Kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga apa Nanda? Iya, jauhkan sifat iri, cemburu, dan buruk sangka. Yang keempat apa anak ibu? Ya, bersikap baiklah kepada semua orang. Iya, kita harus bersikap baik terhadap manusia, tumbuhan, dan hewan. Contohnya sikap baiknya adalah mendoakan yang baik bagi orang lain. Contoh, ketika teman kita sakit, kita akan mendoakan teman kita harus cepat sembuh. Yang kedua, jujur. Tidak menyontek saat kita ujian. Yang ketiga, anak ibu apa? Iya, berani minta maaf apabila melakukan kesalahan. Nah, ini teman kita sakit, kita jenguk dia Ananda. Ini ujian, kita tidak boleh mencontek. Ini berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Iya. Perhatikan oleh Ananda gambar ini Ananda. Setelah Dayu memecahkan pot bunga kesayangan ibu, ia ingin minta maaf tetapi takut dimarahi ibu. Bagaimana seharusnya sifat Dayu bersikap? Nah, iya, kita harus berani meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain tetap baik. Untuk minta maaf, kita perlu keberanian. Perhatikan gambar lagi anak ibu. Dayu anak pemberani. Ia meminta maaf jika melakukan kesalahan. Itu nampak gambarnya. Ia berani meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Perhatikan lagi anak ibu. Coba ceritakan pengalaman meminta maaf kepada. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak ibu. Yang pertama, sama-sama kita menyimpulkannya anak ibu. Sebuah dongeng itu berisi apa dia anak ibu? Iya, sebuah dongeng itu berisi amanat untuk berbuat baik sesuai dengan karakter ya tokoh. Kalau karakternya jahat, kita disuruh berbuat baik supaya baik. Yang kedua, meminta maaf membuat kita merasa lega dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, apalagi anak ibu? Iya, arti pentingnya bersikap baik kepada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan akan memberi manfaat bagi manusia. Bersikap baik kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk latihan dan materi pembelajaran sudah Ibu kirim di classroom. Selamat belajar Ananda, semoga Ananda paham. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.